Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'ali rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافيتين والسلامتين ثم القادر الحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى شرها في صالح بن عمر دار ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن عباس بن الشريف. نفعنا الله بهم بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hikmah yang ke-65. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatanmu kepada Dia, meridhoimu sebagai pelaku ketaatan.
Kemampuan Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbuat ketaatan itu sudah cukup menjadi balasan yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang-orang arifin itu tidak seperti orang-orang awam. Kalau orang awam itu merasa bahwa mereka berbuat kebaikan, kemudian mengharapkan Allah menjadikan pahala untuk kebaikan yang telah dia lakukan. Salat, puasa, zikir, ngaji, dia mengharapkan pahala surga dari Allah karena dia merasa telah melakukan sebuah kebaikan. Nah, bagi para arifin, mereka merasa cukup dengan pertolongan Allah menjadikan mereka bisa berbuat taat. Dikasih pertolongan untuk bisa berbuat kebaikan, itu bagi mereka ini sudah cukup sebagai balasan dari Allah gitu loh. Mereka nggak perlu lagi balasan yang lain. Jadi ketika dia sholat, puasa, ditanya, ente pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Kenapa? Saya ditolong bisa ibadah, itu sudah sangat cukup. Andai Allah nggak menolong saya ibadah, maka saya nggak akan bisa menjadi ahli taat kepada Allah. Jadi boro-boro kok mengharapkan surga gitu loh. Wong ibadahnya saja ditolong sama Allah. Kalau Allah nggak nolong saya nggak bakalan bisa melakukan ketaatan. Lah, setelah saya ditolong oleh Allah bisa ngelakuin taat, kok saya minta upah? Lah kok kebangetan banget gitu loh. Sama aja begitu, ada orang mau ke Jakarta, terus dia nggak tahu alamatnya. Ada orang nawarin, mau kemana mas? Mau Jakarta saya. Ya udah sini naik mobil saya aja, saya anterin sekalian ke Jakarta.
Oh ya udah, oke. Udah dia naik mobilnya, diantar sampai Jakarta. Begitu turun sampai Jakarta, mestinya ngomong apa? Makasih gitu kan. Ini enggak, Pak, upahnya mana Pak? Kira-kira pantas enggak? Udah dianterin, nyampe Jakarta turun minta upah, bukannya bilang terima kasih malah minta upah, gitu loh. Jadi ini perbedaannya jauh antara orang-orang arifin dengan orang-orang awam, itu beda. Kalau kayak kita mungkin bisa begitu tuh, merasa saya udah sholat, udah puasa, terus minta ya Allah, pahalanya sholat saya mana ya Allah, pahalanya puasa saya mana ya Allah. Nah kalau mereka ini para arifin, ketika dia kepengen sholat, dia nggak bisa sholat, kemudian Allah menolongnya untuk bisa sholat, Allah menolongnya bisa ibadah, Allah memberikan petunjuk kepada dia jalan yang lurus, petunjuk dengan datangnya Nabi. Ini semua ditolong Allah, Nabinya datang, bisa ibadahnya Allah yang nolong. Selesai bisa ibadah, apa yang diomong sama dia? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bukan mana upahnya. Ini loh para arifin, dia selesai ibadah, mulutnya bunyinya apa? Alhamdulillah, sudah ditolong ibadah. Di pikirannya itu nggak nuntut lagi surga, enggak. Bagi dia, kalau saya nuntut surga lagi, saya kebangetan, gitu loh. Udah numpang sampai Jakarta, mampir rest area dibayarin lagi, makan dimakanin, turun minta kembalian. Pak, kembaliannya mana? Kembalian dari mana lu numpang nih? Kembalian. Jadi beda jauh nih. Karena jika tidak ada pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sifat dasarnya kita ini apa? Males. Sifat dasar kita itu males dalam melakukan ketaatan. Berat. Kenapa? Karena kita ini lebih kuat hawa nafsunya. Hawa nafsu itu senangnya apa? Hawa nafsu itu maunya bersenang-senang, nggak mau yang berat. Sholat itu bagi nafsu berat. Ngaji dari rumah kemari kehujanan, itu beratnya Allah. Kayak tadi ada orang tapi saya sholat deketin Beb, mau nanya Beb, kalau bohong itu boleh nggak Beb? Emang kenapa? Saya kalau ngaji nggak boleh sama istri saya, Beb. Jadi saya sering kali bohong. Bagus yang sering-sering bohong. Jadi dianya itu pengen ngaji, istrinya keberatan. Nah pengennya apa istrinya?
Ya pengennya gerumul-gerumul aja di rumah, Beb. Ngurusin anak, gendongin anak. Rasanya pengen ngaji, Beb. Ini orang yang punya kemauan keras seperti itu diberi kemudahan oleh Allah. Aslinya berat, orang mau ngaji itu berat. Ente lagi tidur, subuh dingin, azan, itu narik selimut apa buka selimut? Narik selimut. Sebentar lagi itu paling. Kenapa? Berat. Tapi kalau urusannya yang menyenangkan nafsu, main, nonton TV, lihat final bola, ngantri, desek-desekan, ringan, cepet ya. Ya. Kenapa? Cocok sama kesenangannya gitu loh. Sholat itu bagi nafsu gak menyenangkan, ya dia berat untuk ngerjainnya, males. Terus dengan demikian kamu sudah tahu keadaan kamu. Loh, tapi kok saya sekarang kok tiba-tiba seneng sholat, mudah sholat, seneng ngaji, mudah berangkat ngaji. Ini kenapa? Oh, karena kamu ditolong oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kalau Allah nggak menolong kamu, boro-boro kamu ngelakuin ketaatan. Maka pertolongan Allah itulah yang menjadi balasan ketaatan. Jadi setelah saya kok taat, ente minta upah apa? Enggak ya Allah, cukup tadi engkau tolong saya bisa sholat, itu sudah cukup bagi saya. Andai tadi engkau enggak nolong saya untuk sholat, saya enggak bakalan jadi orang yang sholat. Maka sungguhnya engkau itu adalah hamba yang hina, tidak layak melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dilihat dari derajat, budak kayak kita itu ditawarin obral ke semua raja nggak mau. Kayak raja, ente mau nggak budak kayak begini? Oh enggak. Kayak mau budak males. Siapa raja yang mau beli coba? Ada. Itu ditawarin budak, kerjanya gelosor aja, main HP, tidur lagi, makan, tidur lagi. Pak, saya mau jual budak, mana itu begitu? Alah, boro-boro dia mau beli budak begitu. Nah ini kok Allah nerima kita jadi hambanya coba. Dengan keagungannya Allah, kemahatinggiannya Allah, kemahasuciannya Allah, Allah mau nerima kita sebagai budaknya. Ini luar biasa. Kalau nggak mendapatkan karunia Allah, kita nggak mendapat kemuliaan begini, enggak. Jadi kalau andai bukan Allah nih, nggak ada yang mau ngurusin kita, nggak mau. Udah pemalas, suruh kerja harus dipecut dulu. Kalau nggak dikasih upah duluan, nggak jalan. Kalau pas mau jalan nanya berapa upahnya, banyak apa enggak, nawar kurang, bisa nambah enggak.
Lah budak macam apa begitu? Jadi kita itu hina luar biasa sebenarnya. Karena kehinaan kita itulah, kalau kita menyadari Allah ini luar biasa, mau menerima kita yang hina ini sebagai hambanya. Maka kesempatan berdekatan dengan Allah yang diberikan agar engkau melayaninya itu adalah sebuah kenikmatan yang sungguh amat mulia bagimu. Jadi kita bisa menjadi orang yang taat, bisa ngelakuin kebaikan, bisa dekat sama Allah, bisa ditolong untuk ibadah. Mestinya itu anugerah yang luar biasa. Kita bisa menjadi pelayannya Allah, bisa ditolong oleh Allah, didekatkan pula kepada Allah. Ini anugerah yang luar biasa untuk seorang hamba kayak kita, gitu loh. Jadi orang-orang arifin ini boro-boro mikirin upah, kata mereka. Ya Allah, saya udah seneng ya Allah bisa dekat dengan engkau, bisa diberikan pertolongan taat, bisa diberikan kedekatan, bisa mendapatkan rahmat. Sudah cukup. Engkau ridho kepada kami, itu sudah cukup. Makanya kan tanya, ente pengennya apa? Cuman pengen ridho. Surga? Enggak. Jadi enggak terpikir bagi mereka untuk ibadah, gimana bisa masuk surga, ibadah bisa mendapat kemuliaan nanti. Enggak ada bagi mereka, enggak ada. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang muwahhidin, al-arifin, al-ahyar. Mereka orang yang kenal kepada Allah, tahu wahdaniyah bil af'al, tahu Allah itu yang menolong dirinya, kenal Allah. Ini loh faedahnya orang sebelum ibadah kenal kepada Allah. Makanya dikatakan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqor. Dikatakan apa? Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Mengenal kepada Tuhannya sebelum seorang hamba itu ibadah. Emangnya kenapa kalau saya ibadah sebelum kenal Allah? Ulama mengatakan tidak sah juga. Tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya, tidak sah kawinnya. Orang yang melaksanakan itu semua sebelum mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan serem. Kenapa? Karena mengenal Allah itu adalah awal wajib, pertama yang diwajibkan. Hingga para orang-orang arifin ini mendahulukan mengenal Allah sebelum dia beribadah kepada Allah. Hingga ketika mereka ibadah mereka sudah benar-benar ini semua atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak memulai ibadah kecuali mereka sudah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu zat yang esa, sudah tahu sifat yang esa, sudah tahu perbuatannya Allah esa, sudah kenal mukhalafah lil hawadis. Loh, ini orang-orang istimewa. Jadi kalau mereka kok minta upah, itu justru mereka orang-orang yang aneh. Jadi orang-orang yang selalu pikirannya surga, jelas mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak kenal wahdaniyah.
Mereka nggak kenal keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdatul af'al mereka nggak kenal, hingga pantes karo mereka selalu minta upah pada amal yang dia kerjakan. Inilah hikmah yang disampaikan Imam Ahmad Ibn Athaillah yang berkaitan dengan bagaimana ibadahnya orang-orang arifin dan bagaimana ibadahnya orang-orang awam. Ibadahnya orang-orang yang minta surga dan ibadahnya orang-orang yang berterima kasih kepada Allah karena sudah ditolong bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang apa? Allah maftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا للظى أشرافنا فاتب لكل هوبة أوراتي وآمن رواتي واغفر وسائر الهلان والمسلمين أجمع walhamdulillahi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.